Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas hal yang menarik seputar Bitcoin lagi ya kan? Karena lumayan banyak request dari teman-teman semua untuk terus membahas seputar Bitcoin ini. Terlebih lagi belakangan ini Bitcoin lagi heboh, harganya mengalami peningkatan terus. Nah yang pertama ini ada update yang benar-benar besar banget ya kan? Ini aku setelah melihat ini beneran bikin aku geleng-geleng kepala. Karena apalagi? Karena ada satu hal gila lagi yang dilakukan oleh Michael Saylor ya kan? Emang bener-bener beliau ini kakek bukan sembarang kakek. Beliau akan melakukan satu langkah yang besar banget. Michael Saylor baru ngepost ini di Twitternya. MicroStrategy announces 42 billion USD capital plan including 21 billion USD ATM equity offering and a target of raising 21 billion USD in fixed income securities. Join us at 5 p.m. ET as we discuss our quarterly result and Bitcoin Treasury Company plans. MSTR. Nah, di sini kamu bisa lihat intinya MicroStrategy udah announce dia bakal ada 42 billion USD capital plan ya kan, including 21 billion ATM equity offering to acquire more Bitcoin. Artinya apa? Artinya Michael Saylor mempersiapkan dana yang luar biasa besar banget. Dia mau melakukan apa? Seperti biasa, dia akan kembali memborong Bitcoin. Tapi kali ini borongnya udah benar-benar terlalu gila. Belinya sampai 40 billion dollar ya kan. Bayangin itu sekarang Bitcoin aja udah 250 ribu lebih. Kalau misalnya ada dana segitu masuk lagi, itu bisa nambah ratusan ribu lagi. Ntar lama-lama bisa nyaingin Satoshi ya kan. Kalau nanti tembus 1 juta, portonya bisa sama kayak Satoshi. Nah ini pendapat dari beberapa orang. Mark Moss, Saylor want to buy 42 billion USD in Bitcoin over the next 3 years. To put this into perspective, there are only 492.750 Bitcoin to be issued over the next 3 years. Nah dalam 3 tahun ke depan hanya akan ada sekitar 492.000 sekian Bitcoin. Dan Michael Saylor pengen membeli 42 billion USD ya kan? Itu kalau misalnya di Bitcoinin itu nilainya udah lebih besar daripada 492.000 Bitcoin. Yang artinya apa? Artinya udah lebih tinggi supply dibanding demand-nya. Nanti kalau sampai Bitcoin yang mau dibeli udah habis, terus terjadi supply shock, ya kamu bakal tahu sendiri apa yang bakal terjadi. Bitcoin harganya bisa ngepump atau loncat secara sangat signifikan. Kemudian ini dari Bitcoin Travis, if MicroStrategy is primed to buy 42 billion USD of Bitcoin over the next 3 years, we may not see a traditional bear market. We might just dip, green higher, and consolidate. This could be the cycle that breaks everything. Sell your Bitcoin at your own risk. This fucking nut. Jadi beliau ini juga bilang kalau misalnya beneran MSTR beli 42 billion USD Bitcoin dalam 3 tahun, kita mungkin udah nggak bakal ngelihat yang namanya bear market yang ekstrim. Kayak di zaman-zaman dulu kan setelah Bitcoin halving, abis harganya loncat jauh, pasti bear market. Kemudian halving lagi, harga loncat jauh, bear market lagi. Nah kalau misalnya nih MSTR berencana untuk ngebeli Bitcoin sebanyak itu, mungkin kita nggak akan ngelihat hal-hal yang terjadi sebelumnya, yaitu bear market secara signifikan. Paling nanti cuma ada ngedip dikit, konsolidasi, atau harganya nggak kemana-mana di situ doang, kemudian dip dikit, naik lagi. Kemudian dip dikit, konsolidasi, naik lagi. Itu yang mungkin terjadi kalau misalnya MSTR ngebeli terus Bitcoinnya, man. Jadi kamu bisa bayangin, ini gameplaynya udah berbeda banget. Bitcoinnya sekarang sama yang dulu. Cycle ini bisa menjadi cycle yang berbeda dan memecahkan yang sebelumnya. Jadi di sini dia bilang kalau kamu mau jual Bitcoin, ya kamu tahu sendiri apa resikonya, man. Apakah kamu pengen ngelepas Bitcoin kamu? Kalau kamu ngelepas, yang beli siapa? Yang beli ya udah pasti Michael Saylor. Jadi saranku pribadi, jangan ngelepas Bitcoin kamu ke Michael Saylor ya kan. Emang ini luar biasa banget. Ini satu lagi dari Mark Harvey, bullish Bitcoin math. MSTR announce 42 billion USD dibagi 36 months atau dibagi 3 tahun ya kan. Itu setara dengan 1,2 billion buying pressure Bitcoin per bulannya. Kemudian Bitcoin yang ditambang itu per hari hanya 450. Yang artinya 13.950 per 31 hari dalam 1 bulan. Atau sekitar 1 billion at current prices ya kan? Yang artinya ini baru rencana MSTR aja at current prices. MSTR plan to buy more than the entire new BTC supply. Jadi dengan harga saat ini, bahkan ini MSTR secara rencana udah bisa ngabisin semua supply Bitcoin yang ada. Ini kita belum ngitung lagi pihak-pihak yang lain yang pengen ngebeli. Seperti yang udah
udah aku bahas di video sebelumnya, nggak cuman company ya men, ada negara juga udah pada rebutan pengen beli Bitcoin, kemudian perorangan juga pada rebutan untuk beli Bitcoin, terus company juga nggak cuman MSTR doang yang membeli, ditambah lagi ETF juga udah semakin menggila. Nanti aku bakal tunjukin grafiknya. Untuk sekarang Bitcoin itu udah 1 juta keping lebih yang ada dibeli oleh ETF ya teman. Kemudian juga Microsoft udah mulai voting pengen ngebeli Bitcoin atau nggak di shareholder meetingnya. Nanti aku bakal tunjukin ya. Jadi di sini this halving cycle will not be like others. Artinya cycle ini bisa berbeda. Nah ini aku bahas tadi ya men, di mana Microsoft shareholders to vote to invest in Bitcoin or not. Jadi mereka lagi akan melakukan voting nih, mereka akan berinvestasi di Bitcoin atau enggak. Teman-teman bisa lihat di sini di salah satu letter kepada shareholdernya, ini yang nomor 5 ya teman. Kamu bisa lihat nomor 5, assessment of investing in Bitcoin. Ini bisa vote for, vote against, atau abstain. Walaupun di sini board udah recommend vote against following proposal ya teman. Tapi ini tetap bakal di voting. Nanti kalau misalnya mungkin kebanyakan pihak setuju untuk membeli Bitcoin, bayangin Microsoft yang perusahaan segede itu investasi di Bitcoin ya men. Itu nanti demand dari Bitcoin akan semakin meningkat lagi. Seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya, para perusahaan juga pada rebutan Bitcoin. Jadi teman-teman bisa pikir sendiri apa yang bakal terjadi kepada harga Bitcoin di kedepannya men, kalau misalnya semua pada rebutan ngebeli untuk seperti ini. Nah kemudian ini video menarik aja, ini untuk menunjukkan seberapa besar atau seberapa gila pertumbuhan dari ETF yang membeli Bitcoin ya men. Here's a visualization of how quickly the Bitcoin spot ETFs absorb Bitcoin after trading started in January. Jadi di sini semenjak Bitcoin udah ETF-nya di-approve, kan perusahaan-perusahaan udah pada membeli Bitcoin ETF ya men, dan banyak orang perorangan yang membeli ETF tersebut, sehingga mereka harus terus mengakuisisi Bitcoin. Kamu bisa lihat grafik ini, pertumbuhannya itu secepat apa ya men? Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay, what's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There's no second best, okay? But take all your money, buy Bitcoin. Then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin. Then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that you're... Nah, kamu udah lihat sendiri pertumbuhannya. Dan itu angkanya setiap hari akan bertambah ya. Ya, walaupun mungkin ada minus dikit, kemudian nambah, minus dikit, nambah, ya emang bakal seperti itu terus ya, men. Nah, buat teman-teman yang pengen ngecek lengkapnya, sebenarnya kamu bisa langsung ke website ini ya, men. bitcoinstrategyplatform.com/ETFs. Kamu bisa lihat, nanti bakal disediain di satu tabel, di mana satu tabel itu akan menunjukkan berapa banyak Bitcoin holding yang dimiliki oleh setiap ETF ya, men. Yang paling banyak untuk saat ini di iBit, kemudian Grayscale, GBTC, sama FBTC atau Fidelity ya men. Kemudian kamu bisa lihat perusahaan-perusahaan lainnya seperti ARK Invest, Bitwise, Grayscale, Vanek, Valkyrie, Invesco, Franklin, WisdomTree. Ini kemudian juga ada perusahaan di luar US. Tapi kamu bisa lihat di sini jumlah Bitcoin yang di holding oleh ETF itu udah lebih dari 1 juta Bitcoin. Dan dari waktu ke waktu akan selalu bertambah ya men. Maka di sini aku tulis US Bitcoin ETFs now hold over 1 million Bitcoin. Apakah ini bakal berhenti sampai sini? Menurut aku pribadi akan bertambah terus ya men. Mereka bakal mengakuisisi terus Bitcoin. BlackRock aja udah pegang Bitcoin banyak banget. Ini kembali lagi ke poin yang tadi. Sekarang semuanya sedang ribut Bitcoin ya men. Jadi apa yang dibilang oleh Michael Saylor bahwa 2024 sampai 2034 itu adalah Bitcoin Gold Rush, menurut aku pribadi ini bisa menjadi kenyataan. Dan kalau misalnya adopsi Bitcoin dari waktu ke waktu selalu seperti ini, progresnya secepat ini, pada akhirnya nanti harga Bitcoin bisa melambung secara terus-menerus. Itulah kenapa untuk saat ini aku memiliki exposure yang cukup tinggi dalam portofolioku terhadap Bitcoin ya men. Nah mungkin kira-kira gitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Sebenarnya masih ada banyak slide berikutnya, tapi aku bakal pisah di video berikutnya supaya nggak kepanjangan. Makanya bagi teman-teman semua yang belum subscribe, pastikan kamu subscribe dulu. Kemudian bagi teman-teman yang baru pengen mulai investasi, kamu yang pengen tahu gimana cara membeli Bitcoin, cara menyimpan Bitcoin, cara memaksimalkan investasi Bitcoin kamu boleh cek beberapa videoku yang lain. Bahkan aku udah tunjukin beberapa portofolioku yang aku miliki dalam sebagian platformnya. Kamu tinggal cek aja playlist yang ada di channel ini. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!